Sekarang kita masuk pada halaman 106 bagian tas 4 ini ya. Dengarkan dan tuliskan item berita, sebuah item berita. Nah, apa tugasnya? Dengarkan rekaman dari item berita yang yang guru kamu perdengarkan secara seksama. Jadi diputar oleh guru kamu itu sebuah news item. Nah, nanti didengarkan. Kemudian cobalah untuk menuliskan news item tersebut, berita itu yang kamu dengar. Setelah itu bandingkan hasil kerja kamu itu dengan teman sekelas yang duduk di dekat kamu. Jadi untuk transkripnya atau bahan-bahannya sudah saya berikan di deskripsi ya. Silakan kalian buat, kalian kunjungi dari VOA Learning English. Nah, di sana banyak ya, silakan latih di sana lewat VOA tersebut. Kita lanjut bagian I, writing speaking. Nah, apa tugasnya? Ini bermain peran ya, news broadcast. Jadi menyiarkan berita. Ya, apa petunjuknya? Yang pertama buatlah kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Yang kedua, temukan beberapa informasi tentang daur ulang plastik. Kamu bisa mencarinya di internet, koran, atau majalah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lanjut ke nomor 3, yaitu baca kembali skrip dari laporan berita pada section ini, bukan section B ya, bukan section B tas 5, tetapi bagian D tas 5 halaman 98. Jadi kalian lihat halaman 98. Ya, 98 mana dia? Oh, masih jauh. 98. Nah, ini dia. Ya, bagian ini. Oh, bukan. 98. Nah, ini dia. Ya. Kamu pelajari lagi bagaimana struktur dari berita yang disiarkan melalui radio ya, broadcast. Nah, kemudian ya, tunggu sebentar. Kemudian dan section C tas 10 ini juga bukan bagian C tas 10 ya, tetapi bagian E tas 1 halaman 99. Nah, halaman 99 mana dia? Nah, ini dia ya, halaman 99 tentang Indonesia Open Regional Recycling Conference. Apa yang kalian pelajari? Kalian pelajari struktur teksnya gimana? Apa perubahan-perubahan yang terjadi di sana ya, bagaimana susunannya. Kenapa seperti itu? Karena kalian akan membuat sebuah berita. Sebuah berita dari sebuah siaran berita melalui radio berdasarkan berita yang dari internet, newspaper atau magazine tadi. Nah, kemudian nomor 4, temukan perbedaan format antara temukan perbedaan format news item tadi antara dari newspaper atau koran dan radio. Jadi apa perubahan formatnya, bentuknya bagaimana berubahnya. Nah, nomor 5, setelah kamu menemukannya, pilihlah berita yang paling menarik menurut kamu ya, menurut kalian, mana yang menarik beritanya yang kalian dapatkan dari newspaper atau koran, dan kemudian tulis ulang berita yang dari koran tersebut, yang mana akan kamu buat dalam bentuk untuk siaran radio. Nah, jadi begini caranya. Seperti ini kan dari koran ini ya, dari koran. Nah, seperti ini dari koran. Nah, kalian rubah formatnya menjadi bentuk radio. Jadi di radio kan ada di contoh halaman 98. Nah, kalian rubah dia menjadi seperti itu. Nah, kemudian nomor 6, buat persiapan untuk siaran radio. Nah, apa persiapannya? Yaitu putuskan siapa yang jadi penyiar di studio,
Nah, siapa yang menjadi reporternya di lapangan, dan aktor dan witness ya, saksi mata dari kejadian yang disampaikan pada laporan berita tersebut. Nah, apa itu aktor? Nah, kita lihat di sini. Untuk aktor di siapa-siapa saja yang terlibat dalam grup ini tergantung beritanya, ya. Tunggu, kita selesaikan dulu keterangannya ya. Grup ini juga bisa memutuskan beberapa anggota yang bisa menjadi para ahli, ya, ahli yang memberikan komentar tentang kejadian tersebut. Nah, silakan lakukan tugas tersebut. Nah, sebagai contoh, kita lihat di berita koran ini ya, di koran ini. Nah, ini yang di sini nih, kalau kalian buat menjadi berita radio, berapa orang perlunya? Yang jelas satu, yang broadcast di studio satu, terus onsite reporter dua, yang ketiga ini ada aktor. Jadi yang kalau ini cuma 3 orang ya, aktor. Siapa aktornya? Sebagai Tri Risma Harini. Nah, itu cuma 3 orang itu kalau berita ini kalian jadikan menjadi news item untuk radio. Nah, kalau untuk yang halaman 98 yang berita dari VOA ya, saya sudah buat transkripnya kemarin, ini sudah ada ya transkripnya. Yang Jun Sim Katie Weaver tadi. Nah, ini siapa saja yang terlibat, orangnya sebagai broadcast ada yang namanya Katie Weaver. Terus wartawan lapangannya ada namanya si Jun Sim. Terus aktornya ada yang Alita Irbi ya, orang yang dilaporkan atau yang dijadikan berita. Itu aktornya. Kemudian witnessnya ada berapa orang nih? Kita lihat dulu ya. Terus ini Alita Meyer ya, sebagai neckboard ya, neckboardnya ini satu. Terus nah ini dia Charlotte Hogan ya, itu juga sebagai witness sudah 2. Terus Shirley Watts ya, sudah 3. Jadi terus ada lagi tidak ada lagi ya. Nah ini itu dia. Jadi ada sebagai Katie Weaver, sebagai Jun Sims, sebagai Alita Irbi ya, kemudian sebagai witnessnya ada ada siapa saja tadi, Charlotte Hogan 4 ya, yang kelima ada Alita Meyer 5, yang keenam ada Shirley Watts ya. Nah itu dia, ada 5 orang yang menjadi pemeran dalam untuk berita ini. Nah, ya, seperti itu. Jadi tergantung beritanya berapa orang. Nah, bisa juga kalian tambahkan nanti kalau perlu sebagai seorang expertnya yang memberikan komentar, mungkin ahli seninya, mungkin seperti itu ya. Nah, lanjut. Itu tugasnya yang pertama. Ya, role play 1 ya, role play 1, bermain peran yang pertama. Yang kedua ya ini dia, let's do a role play. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah permainan peran yang menarik. Pilih salah satu permainan peran yang disediakan di bawah ini. Nah, ini dia, news writing and broadcast. Nah, yaitu yang pertama, bekerjalah dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Carilah hal-hal yang menarik di kelas kamu dan sekolah atau di sekitaran kamu yang layak untuk dilaporkan atau layak untuk diberitakan. Nah, grup kamu mungkin butuh menginterview atau mewawancarai beberapa orang, yaitu sebagai witness, saksi, dari hal-hal yang kamu ingin laporkan.
pilihlah siapa yang menginterview atau mewawancarai siapa. Jadi misalnya kalian bisa mewawancarai kepala sekolah, ya. Kamu putuskan misalnya si A mewawancarai kepala sekolah, si B mewawancarai wali kelas, si C mewawancarai guru bahasa Inggris, si D mewawancarai apa misalnya. Tergantung berita yang akan kamu angkat, ya. Nomor 3, bekerja bersama-sama untuk menulis dan mengedit laporan berita tersebut berdasarkan informasi yang telah kamu kumpulkan. Pelajari kembali diskusi sebelumnya terhadap susunan kalimat, grammar ya. Bagaimana mengekspresikannya dan mengorganisasi ide tersebut menjadi sebuah laporan berita yang cocok. Jadi kalian ini di sini adalah berlatih ya, berlatih bagaimana berlatih menyusunnya, nyusun beritanya gimana cocoknya. Ini grammarnya sudah cocok enggak? Atau urutan beritanya sudah pas enggak? Atau misalnya sudah tidak loncat-loncat enggak beritanya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 4, putuskan siapa yang akan menjadi broadcaster atau yang pembawa berita di studio. Nah, siapa yang jadi reporternya, reporter lapangan, dan siapa yang jadi aktornya, ya, dan juga menjadi saksi mata dari kejadian yang disampaikan pada news report tadi. Jadi misalnya kita lanjutkan. Grup ini juga bisa memutuskan beberapa anggota untuk menjadi ahli untuk memberikan komentar tentang kejadian tersebut. Cobalah lakukan yang terbaik dan nikmati bermain peran ini. Jadi misalnya kalian sudah mewawancarai kepala sekolah misalnya, nanti kamu putuskan siapa yang berperan menjadi kepala sekolah nanti di antara anggota kalian itu, ya. Siapa yang memutuskan? Kalau tadi kalian memutuskan untuk mewawancarai kepala sekolah, mewawancarai wali kelas, dan mewawancarai guru bahasa Inggris misalnya kan. Nah, kalian putuskan siapa yang menjadi kepala sekolah, yang berperan sebagai kepala sekolah, siapa yang berperan sebagai guru wali kelas, dan siapa yang berperan sebagai guru bahasa Inggris. Nah, itu yang role play itu berperan menjadi orang lain. Dan mungkin bisa juga ada berperan sebagai orang kepala dinas pendidikan misalnya, ya, mengenai memberikan pendapat tentang hal yang kamu beritakan tersebut. Dan ini bebas ya, tidak ada yang aturan tertentunya. Nomor 5, baca kembali tujuan instruksinya ya. Apakah ada tujuan yang kamu tidak cocok? Nah, baca aktivitas yang masih sulit. Nah, jangan ragu untuk bertanya kepada atau minta tolong kepada guru kamu. Nah, itu petunjuknya. Jadi sebelum diberitakan atau diperankan, diskusi dulu dengan gurunya masing-masing ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut ke refleksi ya. Pada akhir bab ini, tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui progres pembelajaran kamu ya. Yang nomor 1, apakah kamu tahu tujuan dari news item? Kalau ya, sudah bagus. Nah, kalau tidak, pelajari lagi. Nomor 2, apakah kamu tahu bagaimana informasi, bagaimana struktur susunan news item tersebut ya. Formatnya ya, format ada beritanya seperti di VOA tadi itu, ada beritanya. Nomor 3, apakah kamu tahu bagaimana menyampaikan berita kepada teman kamu? Nah, tentu sesuai kaidah-kaidah yang sudah kamu pelajari. Kalau sudah mengetahui, sudah bagus itu. Nomor 4, apakah kamu tahu bagaimana menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Nah, ini dia. Nah, jika jawaban kamu itu tidak terhadap salah satu pertanyaan yang di atas, pergilah atau temuilah guru dan diskusikan dengan beliau bagaimana agar kamu bisa mengerti dan bisa menuliskan news item itu ya.
dan atau pelajari lagi, agar kamu itu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu dia untuk kali ini videonya. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Diskusikan dengan teman, diskusikan juga di kelas. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.